Salam Jawa Barat. Salam Jawa Barat. Terima kasih. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan, kekompakan kita untuk besok dan mulai hari ini. Sekian, terima kasih. Dan saya akhiri Om Santi Santi Om. Kiring semeton, cek YouTube Tirta Mandala, subscribe dan share, ditonton ya. Om Swastiastu, semeton sareng sami. Sugeng Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Swaha. Kembali lagi di channel Tirta Mandala. Oke semeton, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengikuti kegiatan yang sangat-sangat sakral ya semeton ya. Ini bisa dibilang tonggak sejarah bagi saya atau menurut saya ini sebagai tonggak bersejarah di dalam bangkitnya Hindu yang ada di Pulau Jawa dan bangkitnya Hindu yang ada di Nusantara. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan yang sangat-sangat istimewa atau sebagai tonggak bangkitnya Hindu Nusantara. Kenapa saya bilang bangkitnya Hindu Nusantara? Karena kita sekarang berada di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo ya teman-teman, di ujung timur Pulau Jawa ya, bisa kita lihat. Nah ini saya berada di tengah-tengah hutan ya teman-teman, tepatnya di Pura Giri Salaka Alas Purwo. Kita akan melakukan kegiatan atau tepat pada hari ini akan diadakan pertemuan pecalang se-Jawa Timur ya sebentar. Jadi entah apa yang akan dibahas atau entah apa yang akan direncanakan untuk kedepannya untuk menjaga generasi Hindu kita. Jadi ini nanti akan ada kegiatan perkumpulan atau pertemuan pecalang se-Jawa Timur. Tapi ini masih hari pertama teman-teman, masih hari pertama dan masih pagi ya. Kenapa saya recordnya dari pagi? Karena saya ingin melihat gimana sih perkembangan atau dari garda terdepan, dari garda pengamanan para bapak-bapak pecalang ataupun kalau ada ibu-ibu pecalang untuk menjaga generasi Hindu yang akan datang ataupun meregenerasi penerus umat Hindu yang ada di Jawa Timur khususnya ya. Dan semoga di kegiatan atau pertemuan kali ini kita atau khususnya umat Hindu bisa lebih berkembang ya sebetulnya. Oke, kita sekarang berada di area altar ya, depan pura. Bagi semeton-semeton yang pernah tanggal di Alas Purwo, coba
coba absen berbeda. Absen kapan pernah ke sini dan kesan dan pesannya pernah tampil di sini. Dan untuk teman-teman atau semeton Hindu dimanapun berada, mungkin ada yang belum mengetahui ini Pura Luhur Giri Salaka itu di mana atau kegiatannya apa saja, kapan waktu upacara. Perlu saya tambahkan kalau mungkin ada semeton yang belum tahu, ini kita sambil jalan ya. Nah, ini Pura Luhur Giri Salaka ya, ini terdiri dari 2 pura. Jadi ada Pura Situs Kawitan. Pura Situs Kawitan itu cikal bakal atau pura yang kita tidak tahu kapan berdirinya, dan ada yang menyebutkan kalau bangunan atau pura kawitan itu yang membangun bukan manusia, atau yang membangun nenek moyang kita dulu itu masih tanda tanya ya sebentar. Nah, untuk piodalan tersendiri itu biasanya dilakukan pada saat hari raya Pagerwesi ya sebentar. Jadi kita waktu hari raya Pagerwesi banyak umat Hindu dari ratusan hingga ribuan, tidak terhitung jumlahnya karena terlalu banyak, entah itu dari Jawa Timur sendiri, entah ada juga yang dari umat Hindu dari Bali, semeton kita dari Bali, itu juga banyak sekali teman-teman. Jadi biasanya ini kalau waktu hari raya Pagerwesi ini tumpah ruah ribuan umat, ratusan ribu. Jadi mungkin teman-teman atau semeton yang pernah tampil ke sini bisa kasih pengalaman bagaimana kesan dan pesannya waktu tampil di sini. Nah ini Kori Agungnya. Dan juga banyak juga umat Hindu kita yang ada di Bali, banyak yang punya di sini ya. Begitu mewah dan megah. Nah, yuk kita memasuki altar depan ya. Nanti buat tempat berkumpulnya teman-teman atau bapak-bapak pecalang yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Nah, ini masih dilaksanakan gladi bersih. Nah, dan di sini juga masih melakukan pembangunan ya teman-teman. Nah, ini persiapannya. Dan di sebelah sana ini juga ada melakukan pembangunan ya. Nah, jadi masih terus dilakukan pembangunan. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Jadi kalau dia kok bagian yang kono aja tuh. Bingung ya. Katanya roman. Iya tuh. Obatnya sate kambing Pak. Itu semeton sarang sami, baiklah. Lanjutan dari video yang tadi. Ini sekarang sudah bapak-bapak pecalang sudah berkumpul dan membentuk barisan ya. Ini bimtek sudah mau dilaksanakan. Ini di Pecalang se-Kabupaten Banyuwangi. Kata-kata yang saya kasar atau yang kurang baik, marilah kita benahi apa ya? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Cukup 30 kali 4 belas kali 4 belakang 80. Ye. 80. Marilah kita bersama-sama belajar dan bersama-sama kita menyatukan persepsi yang mana apabila kita Pecalang Banyuwangi, kita mohon dengan hormat karena besok itu kedatangan dari Jawa Timur, marilah kita belajar disiplin dan tepat waktu Pak ya. Jadi, mohon maaf, ini saya sebagai tim keamanan lapangan dan bersama bapak-bapak, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan, kekompakan kita untuk besok dan mulai hari ini. Sekian, terima kasih. Dan saya akhiri Om Santi Santi Om. Semuanya. Istilah tepat. Klub. Kantor tercek, Pak. Coba Pak, anyaran Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara semua dalam mengapa pada ini diadakan. Pertama, saya ulangi. Yuk, grip. Salam Jawa Tengah. Salam Jawa Tengah. Salam Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat siang. Setengah pagi. Salam Rahayu.
Salam berbahagia bagi saudara-saudaraku semua. Pecalang Kabupaten Banyuwangi. Kami dari segenap pengurus Pecalang Kabupaten Banyuwangi secara pribadi, saya sebagai ketua dan saudara-saudara pengurus semuanya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya saudara-saudara semua pecalang seluruh Kabupaten Banyuwangi yang nominalnya data administrasinya 180 pada hari ini 120. Jadi sudah kita semua. Dengan kondisi ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas support bersama-sama kita sebagai pecalang, yaitu sebagai tugas untuk mengamankan kegiatan-kegiatan agama Hindu khususnya di Kabupaten Banyuwangi hingga kita mengincar yaitu di Provinsi Jawa Timur. Namun dalam posisi saat ini kami atas nama pengurus di Kabupaten Banyuwangi apabila ada kurang dan lebihnya dalam untuk menghubungi dengan semua sampai hari ini kita ketemu apabila ada kekurangan dan kesalahan sekaligus panitia penyelenggara, kami mohon maaf dari sebesar-besarnya. Dan terima kasih pada saudara-saudaraku yang ada di wilayah Banyuwangi. Jadi kami sudah mencoba di sini semua adalah gawe kita semua bersalah bertempatan di alam buruk. Dengan kondisi ini, kita besok akan kedatangan tamu kita, saudara kita, dan sekaligus pimpinan kita yang ada di Jawa Timur hingga terus Panisada Hindu Dharma Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur hingga Dirjen. Mengapa kegiatan ini khususnya di Banyuwangi diadakan yaitu 2 hari? Karena kita perlu sudah oke semua saudara-saudara untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Namun panjenengan semua ini sebenarnya belum pernah ketemu bersama-sama seperti hari ini. Iya, Pak? Nah, maka dari itu kami yang berada di pimpinan kabupaten mengajak semua ini adalah sama. Kita adalah sebagai pecalang. Kalau saya ambil terakhir kita adalah guyup. Jadi dengan adanya apapun juga bentuknya, kita selalu guyup. Dan saya pesan pada hari ini dan saya sampaikan bagi saudara-saudara yang berada menjadi koordinator di wilayah kecamatan harus punya tanggung jawab sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus sesuai struktural organisasi, koordinator kecamatan itu adalah pengurus pecalang di Kabupaten Banyuwangi. Silakan Anda membentuk badan kelengkapannya. Pada hari ini mungkin anggota panjenengan yang di tingkat kecamatan belum ikut kegiatan ini sepulang ini. Saudara semua akan menerima banyak wejangan dan ilmu keguyuban, yaitu untuk kita melaksanakan kegiatan mengemban
dharma. Jadi setelah pulang Anda harus bisa memberikan pengertian kepada anggotanya bahwa pecalang itu tidak hanya datang untuk dengar di waktu melaksanakan tugas di wilayah masing-masing. Sebelum ini saya sampaikan, saya paham betul bahwa saudara pecalang di waktu melaksanakan tugas banyak payah, pun juga di tengah-tengah terik matahari, hujan apapun juga bentuknya masih tetap siap siaga. Banyak tantangan yang dilakukan, pun juga kadang ada yang kalau saudara itu sampai terjadi imut, berarti saudara semua belum mengetahui dengan sumpah pecalang saya mencerahkan saja yaitu 7. Dan di atasnya itu adalah A, itu adalah andam. Perlu jenengan ketot. Kata pecalang yang akhir itu tidak saya jelaskan semua. Jadi ada di situ yang kita kenal A, itu bisa diartikan anggun, yang sebenarnya itu adalah andam. Pecalang siap di dasarnya umat Hindu tidak boleh pecalang berada di atasnya, itu keliru. Jadi ini sebelumnya yang saya sampaikan pun juga setelah kegiatan abad ini, memang pada saat ini posisi yang semacam ini kita yaitu kita melakukan bersama-sama bersih-bersih untuk menjemput tamu-tamu kita, dan hingga nanti malam kita mengadakan yaitu Darwatulah. Jadi kita sambil menunggu itu Bapak kita pun juga hadir di tengah-tengah kita. Jadi Bapak-bapak, dengan kegiatan yang semacam ini semua kami lakukan karena atas perintah dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi segera mengumpulkan pecalang seluruh wilayahnya yang ada. Jadi semua sebenarnya sudah ada, namun secara organisasi lah kita yang masih lakukan. Jadi mulai kegiatan ini saya mengharap ke depan semua itu bisa tertata rapi dan bisa sekaligus berjalan kerjasama dengan PHD. Pecalang yang saat ini, sekarang kita menuju bahwa di Pulau Jawa adalah di tingkat provinsi kita dianggap di Kabupaten Banyuwangi, yaitu namanya Lembaga Pecalang. Perlu saya sampaikan pada teman-teman, saya harapkan semua apabila ada sekelumit yang kurang tepat perlu diskusi. Eman Pak, dengan perjuangan jenengan yang sudah bertahun-tahun, pecalang di Banyuwangi berdiri mulai tahun 98 hingga sampai sekarang baru saat ini Pak. Baru saat ini kita merangkak menuju menyesuaikan sebagai lembaga yang ada, kita menuju ke pemerintah. Jadi perlu saya sampaikan, tidak ada pecalang itu, aku adalah pecalang di sini. Kalau toh itu nanti tertinggal dalam administrasi, jangan salahkan teman-teman yang ada di kecamatan, hingga ada di Kabupaten Banyuwangi, hingga PHDI khususnya. Jadi kita semua itu di bawah naungan PHDI, sekaligus kita itu sejajar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya,
kami atas nama pimpinan di Kabupaten Banyuwangi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih saudara-saudara. Pada kegiatan ini kita bisa berkumpul dan sesuai harapan dari panitia, dan saya terima kasih pada saudara-saudara semua yang bertubi-tubi untuk membantu lancarnya kegiatan fisik, materi maupun tenaga, kesemuanya bisa terselenggara pada saat hari ini. Semua itu bisa terselenggara atas dukungan dan dorongan kerjasama kita semua. Dengan posisi paguyuban ini, harapan kami sampai kapanpun berjalan itu kita tetap bersama-sama. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Salam Sabotorem. Salam Sabotorem. Salam Sabotorem. Oke, monggo, ada usulan, monggo. Untuk kita lebih mengenal lebih dalam, alangkah baiknya per kecamatan supaya pengomong ini betul-betul jamin foto, Pak. Karena momen seperti ini kan jarang kita tahu, dan kita lihat-lihat teman-teman ini dari kecamatan ini kita sulit membedakan. Jadi kalau kita dari tempat sadar kita foto bahwa ini kita akan lebih mengenal lebih jauh. Pak Usman ini kan. Oke, untuk mana? Terima kasih. Pertama, bapak-bapak semua sebenarnya dengan saya mungkin ada yang nggak tahu. Tetapi pada saat ini sahabat tahu bahwa saya kadang-kadangnya ada di baju. Jadi mohon maaf bapak-bapak ya, karena pada saat ini adalah sebenarnya saya ada di depan jenengan ini adalah atas tugas jenengan semua yang pada saat itu diambil dari seluruh perwakilan kecamatan, suka maupun tidak suka. Pada saat itu kami ditunjuk untuk di Kabupaten Banyuwangi. Sebenarnya berat. Nah, dalam posisi ini kami minta yaitu kita saling kenal. Jenengan semua kenal sama saya, tahu nama saya, pun juga saya harus bisa tahu dengan semua. Jadi pada hari ini kami minta saudara-saudara ini berkumpul di tiap perkecamatan ya. Tiap perkecamatan bagi pengambil dokumentasi semua bisa diambil. Jadi nanti setelah saya katakan mungkin ini masih ada usulan, kalau ada waktu ini saya kembalikan pada yang mau event, nanti kembali bagaimana. Kami belum mohon ditunggu, ada beberapa salam Sabotorem. Salam Sabotorem. Salam Sabotorem. Terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih dan pada teman Bapak Ketua Panja Kabupaten Banyuwangi beserta pengurus, Ketua Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi beserta rekan-rekan, dan juga seluruh anggota pecalang se-Kabupaten Banyuwangi yang hadir di Pura Giri Salaka pada siang hari ini. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di hari ini dalam rangka kegiatan Pikas dan Bimtek Lembaga Pecalang Jatim yang kedua yang diselenggarakan di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo. Dan di sesi yang pertama dari pertama ini adalah memang kita khususkan untuk pecalang se-Kabupaten Banyuwangi, di mana kami berusaha dan berharap pada rekan-rekan semua yang
yang selama ini mungkin terjadi terkotak-kotak antara daerah per daerah dengan adanya diklat dan diklat pada hari ini nanti kita bisa menyatukan visi dan misi pecalang yang dari Banyuwangi khususnya dan lembaga pecalang Jawa Timur pada umumnya. Dalam kegiatan ini sekali lagi kami ingin membawa panjenengan ke ranah yang lebih baik dari yang terjadi. Kami masih baru, masih butuh dukungan dari panjenengan semua untuk kegiatan ini. Mohon kami tingkatkan selaku pengurus bila mana mungkin ada kekurangan dan kesalahan, kami terbuka menerima saran-saran juga dorong-dorongan dari panjenengan semua. Dan gambaran kami pengurus yang saat ini baru beberapa bulan menjabat, ini kami berharap lembaga pecalang ini nanti ada status hukum yang tetap. Jadi ada dasar panjenengan sebagai seorang pecalang. Meskipun toh kita ini sebagai tenaga sosial dan profesi kita hanya sebagai pengaman, tapi kita harus punya landasan hukum yang tetap. Ini kami berusaha pengurus yang di kabupaten untuk mendapatkan legalitasnya, sehingga kami butuh dukungan dari panjenengan semua. Ya Pak ya? Terima kasih. Sehingga apapun program yang akan kami jalankan, kami akan tetap bersinergi dengan panjenengan. Dan nanti ini kami berharap masing-masing koordinator duduk bersama, kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu akan kita butuhkan, terutama tentang susunan kepengurusan dan juga tentang ART pecalang di Kabupaten Banyuwangi. Ini yang menjadi pokok landasan kita ke depannya. Tanpa ART kita tidak ada kekuatan. Ini yang perlu disadari oleh Bapak sekalian. Dan kami berusaha untuk nanti bersama-sama, meskipun tidak pada hari ini jadi, tapi ada gambaran. Kami menyusun tentang ART dengan panjenengan semua. Oke? Terima kasih atas kerjasamanya. Dan pada nanti ada beberapa kegiatan yang perlu panjenengan jalankan sampai dengan nanti jam 12. Ini nanti adalah tentang kesigapan kita dalam menghadapi kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini dan besok. Tolong nanti kita kerjasamanya Bapak, kita tidak usah ini menjalankan satu dengan yang lainnya. Monggo kita ini yang punya gawe, karena ini rumah kita, bukan rumah orang Tegal Brimo, rumah kita, rumah Banyuwangi. Ini harapan kami. Jadi kita harus bersinergi bersama-sama mensukseskan kegiatan ini. Apapun yang terjadi, tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lainnya. Paham Pak? Paham. Siap. Dan untuk selanjutnya perlu saya sampaikan, bacanya untuk hari ini mungkin sudah kami sampaikan rundown atau urutan jadwal kegiatan yang akan kita laksanakan. Setelah nanti istirahat, ini nanti ada dari pembekalan pihak TNI. Pembekalannya adalah untuk wawasan kebangsaan dari pihak TNI. Setelah itu dilanjutkan dari pihak Polsek Bela Negara. Ini tentang wawasan Pak, bukan jenang di fisik. Biar memantapkan panjenengan sebagai seorang pecalang. Jadi jangan beranggapan kalau di diklat ini harus di push up, di spirit malam dan sebagainya, tidak. Karena tidak hanya push up yang bentuk jiwa panjenengan. Dengan wawasan kebangsaan, bela negara, ini juga bisa memantapkan panjenengan sebagai seorang petugas pecalang. Ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan nanti setelah itu mungkin yang sementara yang dapat sampaikan, dan nanti acara sampai dengan jam 12. Nanti tolong semua memenuhi kriteria atau panjang-panjang yang kami arahkan. Karena mohon maaf, Pulau Pak ini ada juga yang merapat. Karena tidak ada perjalanan yang mengirimkan perjalanan, banyak sudah berangkat dari TKP. Ini yang dari Blitar sudah satu mobil. Dari Malang membawa bis
sudah positif, nanti berangkat jam 4. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Lagi tolong nanti memberi petunjuk dari pengurus yang ada, karena ini kegiatan hari ini dan besok tentunya kita mengundang pejalan ke Jawa Timur, kegiatan bisa berjalan sukses seperti harapan kita. Jangan memalukan. Kita di Banyuwangi tidak boleh istilahnya apa nih, mendapat nilai minus untuk kegiatan bisnis yang ada di Banyuwangi. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kata yang kurang berkenan di dengan sebenarnya kami serahkan pada Bapak Ketua Banyuwangi Kabupaten untuk memberikan arahan kepada kita selaku lembaga yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Saya kiri Om Santi Panto. Salam sahabat bola. Kita laksanakan usulan yang dulu. Perhatikan, Usulan yang tadi kita laksanakan. siap. Ini supaya gini lebih nyaman dan lebih santai, kita akan melakukan pembahasan atau pelaksanaan kegiatan lebih rileks ya teman-teman. Itu di Balai Bengongnya sana supaya apa? Supaya lebih santai gitu. Tonton terus video atau channel YouTube Tirta Mandala. Terima kasih, jangan sampai ketinggalan ya. Salamnya piye Pak? Untuk lebih menyemarakkan suasana. Ya saya sing klambi abang pergi ya. Ayo Bang. Saya ini pakai perjuangannya apa? Pecalang pripun Bang? Oh, salam sahabat boleh ngaten nggih. Salam sahabat boleh. 3 kali betul nih. Salam sahabat boleh. Lah, salam sahabat boleh. Wah, makanya rilis. Jarene Pak Joko. Surodiro. Jarene sih kurang. Biasa ini. Surodiro Jayadarat lebur dening Panastuti biasa. Iki saya juga belum mengerti artinya ini kok diputus sampai sini. Itu sementara kita bahas nanti saja ya. Poro Bapak dan poro adik-adik sedoyo yang tergabung dalam kelembagaan agama Hindu yang menamakan dirinya Pecalang. Ini Pecalang Kabupaten ya. Tidak berlebihan kiranya pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Idris Sang Yang Widiwasa, yang mana kita sekalian pada pagi hari ini telah diberikan satu anugerah berupa kesehatan lahir batin, sehingga dapat melaksanakan BIMTEK Pecalang tingkat provinsi yang kebetulan hari ini bertempat di Banyuwangi, lebih khusus, lebih spesifik tempatnya di Alas Purwa, dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan tentunya, ya kita melihat pandangan saya dari sebelah barat sampai sebelah timur, dari sebelah utara sampai sebelah selatan ini, Pecalang ini kan biasanya identik dengan apa? Satgas, satuan tugas. Saya dulu pernah menjadi Satgas Golkar. Dulu pernah. Itu nggak main-main itu. Ada namanya karakter gas Satgas Golkar ketika itu Pak Yong itu di Pelabuhan Asem itu kalau nggak salah 2 minggu gembleng. Ya kemudian ya karena itu onderbunya
Partai politik tidak seperti pecalang seperti ini lah. Itu identik dengan usia yang masih muda. Tapi tak lihat ini kalau kita pecalang hari ini kan STW, ini banyak yang STW setengah tua. Setengah tua. Tapi gak apalah. Setengah tua tapi semangatnya semangatmu muda. Semangatnya semangatmu muda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tadi di awal sudah ada pencerahan dari Pak pengurus ya, pengurus Pecalang Kabupaten Banyuwangi, Mas Nanang tadi. Sedikit banyak saya bisa memahami suasana kebatinan jenengan semua atau kita bersama. Untuk itu sedikit saya ingin memberikan satu motivasi, dorongan agar bapak-bapak baik yang tua apalagi yang masih muda agar untuk menjadi lebih semangat lagi ketika jenengan memakai baju polek. Nah, memakai baju apa? Baju pecalang ini. Nah, begini, suasana yang disampaikan oleh, keadaan yang disampaikan oleh Mas tadi itu juga tidak jauh berbeda situasi dan kondisi yang dialami oleh kelembagaan-kelembagaan lain. Ya, jadi kita harus berjiwa besar. Artinya apa? Artinya memang rasa kurang bersama, ya, tidak ada rasa kebersamaan ini memang dirasakan oleh semua unsur kelembagaan. Ya, di sana sini. Oleh karena itu dengan adanya BIMTEK yang mampu mengumpulkan sekian ratus orang di Kabupaten Banyuwangi ini, marilah ini dijadikan sebagai momentum, ya, momentum khususnya bagi kita semua PAD Pecalang Kabupaten Banyuwangi untuk kembali lagi, ya, menjalin dan mempererat tali persaudaraan di antara kita. Setuju? Yang dulu mungkin terkotak-kotak, yang kemarin itu kita ada suasana kebatinan yang kurang akrab, sekarang ini harus kita satukan supaya kita menjadi lebih semangat. Ada pepatah atau ada kata-kata bijak, kalau sapu ini, kalau lidi itu cuma satu, lidi yang satu itu tidak akan bisa berbuat apapun. Tidak akan bisa berbuat apapun lidi itu, dan mudah dipatahkan. Tetapi kalau lidi ini sudah berkumpul jadi satu, maka lidi yang berkumpul ini bisa menyelesaikan semua masalah. Wah, iki engko sampean tandangi, sampean saponi di luar bersih. Iya Bang nggih. Ini kekotoran ini nanti kalau kita bersihkan dengan sapu pasti akan bisa bersih. Tapi kalau lidi cuma satu tidak akan bersih di 10 hari. Ya Pak ya. Bahkan tidak akan pernah bisa bersih. Itulah yang harus kita kita renungkan, bahwa kebersamaan dan kebersatuan itu ini adalah suatu keniscayaan. Artinya itu harga mati, tidak boleh tidak. Kalau kita ini supaya Pecalang akan lebih eksis ke depannya. Ada satu kata, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini adalah ajaran kita. Kalau jenengan tidak ada semangat seperti itu, ya saya suruh bangga. Semua organisasi apapun, prinsip di dalam kita sebagai anggota Pecalang ini, hari kemarin, hari ini ya harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tepuk tangan. Itu semangat. Alah ya sapa yang mlaku sak laku-lakune. Yes. Yo 2K 2I, apa 2K 2I? Gleca glece ngaingi. Iso ora main iki. Jare maca 2L 2P. Lulak-luluk plonga-plongo. Ora main. Besok dibilangan 2K 2I. Gleca glece ngaingi ora boy. Pecalang ini saya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak dan saudara sekalian, baik yang muda maupun yang tua, mari kita menyatukan tekad
kita membulatkan tekad supaya kita semboyan atita nakata wartamana tadi kita tanamkan dalam jiwa dari masing-masing kita sebagai seorang pecalang. Begitu harapan saya. Nah, pecalang itu adalah salah satu bagian daripada kelembagaan agama Hindu. Ya, jadi kelembagaan agama Hindu itu ada bermacam-macam. Dan itu di bawah rumah besar PHDI Kabupaten Banyuwangi, di bawah rumah besar PHDI Majelis Tertinggi Agama Hindu. Apa di sana? Ada pecalang, ada perada, ada KMHDI, ada WHDI, ada apa itu? UDG, apa itu? Lembaga Dharma kita itu. Kemudian ada lagi Klianada, ada lagi Pemangku, ada lagi PP3. Itu adalah lembaga keagamaan Hindu, rumah besarnya adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu. Jadi kita ini harus bersinergi, berkolaborasi, berkonsultasi apapun yang terjadi di masing-masing lembaga itu. Ojo ngaku sak karepe dhewe. Wah, amoh sih tantangannya mampu sak karepe dhewe. Tapi kalau ada musyawarah, nanti kalau ada masalah ya kita parisade ini loh, melindungi nggak bisa. Jadi di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu parisade itu melindungi semua organisasi yang kelembagaan agama ini dilindungi oleh parisade. Dari parisade itu kurungan begitu, ya. Jadi kurungan itu parisade. Ojo sampai karo parisade ini malah jenengan mesti ojo. Ya. Jadi kita harus membangun kebersamaan, harus menyatu dengan parisade. Begitu loh Pak. Ini namanya apa ya? Etika atau ya, tata tertib atau regulasi aturan-aturan yang sudah dibuat. Itu sudah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parisade. Nah, oh bukan partai Pak. Partai ini mau terbu, enggak saya. Enggak, ini partai, ini bukan partai. Enggak ada partai. Nah, itu. Nah, saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pecalang. Kalau saya pernah membaca, pecalang itu berasal dari kata calang atau calang yang artinya waspada. Artinya itu waspada. Jadi jenengan semua ini yang sudah merasa dirinya menjadi anggota pecalang itu harus waspada, selalu waspada dan terus waspada 24 jam penuh. Nah, waspada itu apa tuh? Waspada itu kalau di banyak persamaan katanya, waspada itu juga bisa diartikan terjaga. Ya Mas Pur ya, terjaga. Itu waspada. Orang yang terjaga ini selalu Selalu siaga ya. Nah, waspada itu sama dengan terjaga. Terjaga gampang kan eling terus begitu loh. Eling. Nah, eling, gak oleh lengah. Oh, Mas Herman ya. Terjaga itu waspada, waspada itu terjaga. Terjaga itu tidak boleh lengah. Siap. Ini segi masukan ini. Di sini siap saya. Untuk kenal rapati siap ini enggak pati siap. Saya siap terus ya. Nah, ya. Siap Pak ya. Jadi selalu terjaga Bapak. Orang yang terjaga ini ada selalu ingat dan tidak pernah tidur otomatis. Artinya kan begitu. Orang yang tidur berarti kan nggak terjaga. Kan begitu ya. Artinya itu kurang lebih seperti itu begitu. Jadi siapapun yang mengaku dirinya adalah sebagai pecalang, dari arti kata itu pecalang itu adalah berasal dari kata celang yang artinya itu waspada. Waspada itu sama dengan terjaga. Terjaga itu selalu apa? Tadi? Ya, terjaga. Apalagi tadi? Siaga. Artinya nggak lengah begitu ya. Artinya tidak lengah. Jadi pecalang jangan sampai lengah. Harus terjaga. Artinya nggak sampai keturun. Lek jenengan niki umpama niki kita umpamakan seperti wong sing jaga pelange
dalang sepur, gitu. Itu harus waspada dan siaga itu, gak boleh lengah. Lengah sepure melebu, sepure teko ning nduk truk kenapa ngantep mereka. Biar nanti kabeh. Yang salah bukan siapa-siapa, yang salah adalah pecalangnya yang jaga ini. Itu seperti itu kurang lebih. Ini. Tetapi pecalang ini kan lahir sendiri. ya. Artinya keberadaan pecalang ini kan muncul kan ini kearifan lokal toh. Ya. Kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini ya awalnya ini adalah dari Bali. Awalnya dhewe ini kan terok wong Bali. Iki napa nggih? Ya Pak ya. Gak enak pecalang Banyuwangi wong Jawa gak enak belum ada. Sing enak itu menurut Satgas Kemajuan zaman. Oh ya. Ya, mungkin kita dididik dengan itu. Kemudian apalagi? Tapi kan beliau kan pakaiannya kan lengkap. Mungkin di seperti ini kadang-kadang rom ini sing ngono kae. Terus ada anu ini, terus pangkat ini, sepatu yang anu. Kelihatannya memang kayaknya Satgas beneran. Yang sama dengan polisi, satpam, kemudian tentara dan sebagainya. Tapi kalau kita kan enggak. Kita ini adalah pecalang yang tumbuh dan lahir dari kearifan lokal, yang artinya kita itu ramah. Lihat kayak mana, wah ini benar-benar ada kasih mana gitu. Kita itu jangan sampai ditakuti. Gitu begini. Ini memang luar dari kearifan lokal Bapak dan saudara sekalian. Dan itu identik dengan keagamaan. Kita itu identik dengan keagamaan. Jadi pecalang itu adalah mengamankan dan memastikan bahwa pelaksanaan upacara agama itu betul-betul aman. Ini tujuannya pertama di situ Pak. Awalnya di situ. Jadi mengamankan, ya, mengamankan dan memastikan bahwa pelaksanaan upacara itu aman. Jadi yang dindikan udaran jenengan hadir di sana, tampil di sana, motivasi dan tujuannya itu di situ. Memastikan dan mengamankan bahwa situasi dan kondisi di situ itu betul-betul aman. Baik upacara agama, udalan, upacara apapun yang bernuansa agama, itu disitulah diperlukan kehadiran pecalang, memastikan bahwa situasi mengamankan dan memastikan situasi itu aman. Seperti itu tujuannya. Enggak ngeden-ngedeni, tetapi kehadiran jenengan ini apa yang sudah seperti itu, kadang-kadang di sana malah mengamankan sepeda mergo wis yo terus kok dhewe biasa kan enak seperti itu Mas Antara ya lu bisa kemarin ngono rokok ya enggak itu belum mau. Perkara bulan mari kerno ya enggak apa-apa gitu, ben enggak sepan. Mas Teman. Jadi itu apa namanya? Kebiasaan yang biasanya yang sudah terjadi seperti itu. Jadi itu sudah menyimpang dari tujuan yang diharapkan oleh kita. Memastikan dan mengamankan bahwa upacara dan pelaksanaan kegiatan yang bernafas agama itu bisa diamankan atau sudah dalam keadaan aman. Itu tujuannya di situ. Oleh karena itu pakaiannya nggak serem. Jadi masa jenengan ini nggak kacamata ireng nggak serem Pak. Karena orang yang datang melaksanakan ibadah sembahyang itu sama dengan jenengan, cuma di sini ada identitasnya biasanya pecalangan gitu ya. Jadi memang begitu. Tetapi untuk sedikit membedakan mana yang datang untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sembahyang dengan kehadiran jenengan di situ untuk mengamankan itu memang agak tampil beda. Jadi jenengan di motor sepeda, mari motor sepeda diamankan. Apa diberikan arahan dulu. Jadi kayak pariwisata teko ini ben ora. Nah, 2E, 2L, atau 2P, yo
dua ingah ini ngono iki ya oh Pak kok mawon jadi iki keluar iki lewat kono ora dipapak wis iki ngejak cing lho Pak dua k dua ing ngejak cing ingah ini kan ana Mas Ore jadi kalau yang mengerti enggak ini kan bentuk tawaduk kita jadi Pak Jokowi bentuk tawaduk kita bentuk etika kita kan begitu ya jadi bukan pedoman kalau enggak jadi yang nutupi kalau dia izin apa kerjaan mesti kita akan menganggap terang ya ini sudah mulai kalau ada pasti terkonon sepeda gue malah mentok dengan sekarang gitu ayo pak kita pak hari ini betul bener ini pak orang balik ke saya alami yang gelondong udangane kan ada yang gelondong itu ada. yang gelondong waktu yang sekali udangane itu gampang Kulo kan tau isu dari Pak Joko. Audensi karo bupati lah. Jam 1 sudah selesai. Undangannya jam 3 ini nyantai ke kokono jam 3, sak jam 3 ke kokono lah. Undangannya jam 3. Pinggiran kulo itu tak rombongan iki wis wonge wis rame, wis teko pamit. Ning kono dan sak udah wonge rame, sak udah rame. Ora nek wong akeh celane, Pak. Ah padahal pelatih lho. Pelatih apa mesti paham ilmu motor pada kan. Ya belat. Kenek kok glondong wes. Tapi mudah-mudahan kali ini enggak Pak ya. Pembaruan masuk Pak. Oh iya, itu kan sampaikan biar ini maksudnya jangan seperti itu Pak. Jadi Sarjano ya, Sarjano. Bapak, sowan kula. Nanti kula kan betul nyanyi. Nek kok jarak ingat. Dan kejang sini mesti dilakukan. Nah, tuh kita jam kula kita sering kata pas itu tahu. Dan itu menika niku jam 3 jam 6 niku sampai jam 9 bengi lah. Pak. Ya. Ayem. Ya, tapi apa? Saya berkepentingan, saya datangi karena undangan, saya kan ingin menyapa umat yang ada di sana. Tapi di lain kesempatan suatu hari, saya diundang di wilayah Pulau Utara. Pak teman ya, bersama Madil itu Pak, di situ, itu luar biasa. Jadi orang belum ada jamu nih loh. Nah, saya dengan Pak Ustaz itu begitu. Pagi saya dari Banyuwangi acara apa itu? Apa ya? Acara nggak salah. Weh, ini udah ngobrol jam 5. Jam 5. Nah, aku ngambil dari Pak Ustaz Pak Joko. Pak Ustaz di sana, Pak Ustaz pas boyongan. Jadi Pak Ustaz mulai jam 10 bapak. Pak, ini jam kebetulan Pak ini tidak dibantu. Itu rumah dari boyongan. Jadi dengan itu kalau memiliki mungkin ini tidak apa namanya tidak kebetulan pasti ada petunjuk dari sana. Dan apa Pak dengan yang sepak lo sini dugi Jogja dugi ini yang sekali lo boyongan monggo Pak ini. Jadi sebelum panggilan di kosong. Ini mati loh. Tapi rata-rata tidak akan duduk ini. Bersama orang yang kabel jadi apa boyongan. Lalu macam-macam ya bujuk ini Pak, bujuk ini terus kalau Pak kan menangani tahu Pak Koman luar biasa dalam penuh, tengah penuh, semua juga penuh. Saya kalau ini bilang kali ini Pak 500 kakak, Pak, hewan Pak itu Pak, sawan kalau ada umat itu kakak semangat. Jadi luar biasa. Ini oleh jamu. Jadi negeri itu oleh jamu di kita ini dan di kau ini pernah ini kejancing betul betul. Tapi ini pandangan Pak Pro kata awan itu lowe Pak. Lowe. Tapi negeri itu yang posisi kota yang Pak. Tapi B2 Pak. B2 babi. Lah ini kejancing iki wae ora iki wis. Lah kula haram. Haram. Salahnya Pak Taman ada enggak? Oh. Enggak ngerti.
Ya begitu. Jadi memang karena saya tidak makan ikan berdua itu ya saya makan apa adanya. Enggak saya makan, tapi tidak apa-apa. Nah, itu humoris. Kesan dengan mengantuk. Nah, ini itu Bapak. Jadi ini harapan kita. Jadi pecalang itu harus ramah. Karena filosofinya pecalang, ya, ramah itu identik dengan filosofinya umat Hindu, ya. Umat Hindu apa Pak? Filosofi kehidupan umat Hindu, yaitu rasa, nyambung rasa istilahnya. Ada kesamaan rasa, ya. Ada kesamaan rasa, harmoni lah, harmoni dengan rasa. Bagaimana harmoni yang mati itu? Ya jelas konsep kita, filosofi kita itu untuk membangun keharmonisan dengan rasa itu kan ada 3. Yang disebut dengan trita. Ini filosofinya orang Hindu. Jadi kita itu harus harmoni. Pertama harmoni dengan Tuhan. 3 menjaga rasa atau harmoni dengan sesama manusia. Yang ketiga dengan alam lingkungan. Di sini. Nah, untuk menjaga keharmonisan. Jadi kalau tanpa itu kita nggak bisa bahagia, nggak bisa harmoni Pak. Jadi kita itu harmoni itu apa tuh harmoni itu? Ada keselarasan rasa, ada kebersamaan rasa. Musik itu enek kendangi, kan mana kawan? Enek kenongi, enek kembule, enek gendere. Nanti tahu di dalam kata umum itu, buang sana jadi tak karuan. Tapi begitu gaya pakem, ya gaya pakem ditabuh di ngerti karo kuncinya dewe. Ya maka dari beraneka macam gamelan tadi yang berbeda-beda jenis itu tadi akan timbullah suara yang harmoni, keharmonisan di antara berbagai dan perbedaan itu akan menjadi indah didengar oleh telinga. Seperti itu. Nah, itu ada kesamaan rasa. Dengan ini juga harus ada kesamaan rasa dengan yang lain, terutama di antara sesama manusia. Lebih spesifik lagi sesama pecalang. Setelah ada kesamaan rasa, ini kepada sesama manusia ya kepada Tuhan. Nyambungin rasanya awal itu kepada Tuhan. Kemudian sudah bersama Tuhan sudah, sesama manusia sudah, kemudian kepada alam semesta dan lingkungan. Kalau sudah 3 itu terjaga keharmonisan kita, ya itu otomatis Pak, kebahagiaan hidup itu pasti akan terpenuhi, pasti itu. Nah, ini Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Besok panjenengan menjadi tuan rumah. Gitu? Para sampai orang Jawa, filosofin orang Jawa, wong kuwi atau bukan para sampai orang Jawa. Kalau agama kita itu mitru biobau, matra biobau atau mitru biobau. Jadi kalau kita sebagai seorang yang beragama bahwa tamu ini adalah dewa. Ya. Dewa. Tamu ini adalah dewa. Jadi tamu itu harus diperlakukan seperti dewa, dilayani seperti dewa. Ya, harus dilayani seperti dewa. Lah wong Jawa filosofi kan gupo, lungguh, sungguh. Gupo, lungguh, sungguh. Ya masa urung suku jenengan wis. Monggo Pak kita bubuh dhisik. Ya terus lungguh, semarang lungguh terus sungguh. Lha termasuk ini bubuh jenengan. Ngumpulne beras. Ya toh? Bubuh. Biar oke. Semua ini sudah jenengan lakukan yang bubuh. Besok intinya ya hari besok ini kalau tamu-tamunya datang disambut dengan ramah tamah sing blater aja merengut ae. Nah, ini sudah ya seperti itu. Itu tamu keren. Itu dewa ya, harus kita lakukan. Itu termasuk ibadah. Istilahnya termasuk niatnya. Ya, istilahnya termasuk
dharma agama kita lah, kita sebagai umat Hindu untuk menerima kedatangan tamu dengan sumeh, gitu ya. Sumeh, ramah itu memang kewajiban kita. Ini termasuk SOP-nya sebagai orang Jawa, standar operasional pelaksanaan orang Jawa. Jika ada tamu harus kita lakukan seperti itu. Ya karena ya perkara nek sing ngurupati bayar, urung bayar iki wis kasar dipikir. Saya menjadi malu seperti itu. Padahal saya suka uprak wis. Bangu mana bangu? Adakah bangu pecalang sekarang? Yang ada? Yang hadir? Woi. Lausan. Nah. Pinter Pak. Tunggal. Wah warisan ini wong bangu. Ini Pak. Ini memalukan. Artinya, memaksimalkan. Enggak, artinya memang pecalangnya kurang koordinasi. Jadi siapa yang menjadi koordinator, ketua koordinator di sana ini memang kurang koordinasi. Jadi kemarin itu kan sudah saya absen. Saya tanyakan, saya selalu komunikasi sama Pak Warno, Pak Anang terus saya. Bagaimana Pak? Bagaimana terus? Begitu sudah lama. Perlu dikenalin tak sewunan nih Pak Warno. Pak Warno, tanggal 30 Agustus ini Pak, sampai harus evaluasi. Kehadiran berapa orang? Dari luar banyak itu berapa orang? Dananya sampean sing mesti seper enggak jauh. Edaran saulan ke pengerek. Wis diedarne terus marino sekarang sudah masuk berapa? Tak delok sekirang glintir waktu bah kula rada masalah iki kan kemungkinan apa ketekan tamu cek roman. Siap Pak. Ono semangat. Itu nek rada ngene rada gas. Itu ngono Pak. Nah, seperti itu. Ya maaf karena ini semua masih belajar. Memang Pak Warno sangat menyadari yang keadaan berjalan di sana sini yang masih kurang begitu kompak, kemudian kebersamaannya masih kurang, masih menonjolkan egonya masing-masing. Jadi ya kita maklumilah. Untuk itu, nanti sekarang ini kita bangun rasa kebersamaan supaya nanti pecalang kedepannya lebih bagus. Pertama itu harus komitmen Pak sebagai pengurus. Berapa? Mana itu? Kamu, tapi baru 1 personil. Oh masih di perjalanan. Terus punya baru berapa pura Pak? Yang Pak Ketua PAD itu mewakili Pura Sambirjo. Berarti Pak Ketua PAD ini mungkin gak diterusin yang pura-pura. Mungkin Pak. Soalnya gini aku dewi kita tekuni yang ngerti. Burungannya kan burung enek, berarti pecalangnya buatan lah. Pak. Saya kira kalau itu tidak ada Pak Pura itu yang menolak. Saya yakin pasti. Karena setiap pura pasti punya kas dan punya dana. Makanya sudah kita hitung ketika rapat itu ya, sudah kita hitung. Dan hari itu angel Pak, tapi jenengan hari beras pasti ada kemudahan. Kemudian ada kebijakan lagi yang disarankan oleh Pak Joko, nggak apa-apa. Yang penting kan intinya sama. Sehingga ini nggak sadar. Jadi gini pakai beras yang lainnya duit apa-apa. Yang penting kan itu sebenarnya sama. Yang penting pelaksanaannya bisa sukses. Mudah-mudahan besok sukses Bapak. Nah, ini. Untuk itu begini Bapak, pesan yang terakhir. Siapapun, terutama pengurus dan jenengan semua ini sebagai anggota, saya sering di mana-mana saya sampaikan. Pertama ini kita harus punya komitmen. Komitmen, kita harus komit kepada organisasi ini, terutama pengurus. Gak komit, yo, gak karuan Pak. Itu terutama pengurus-pengurus. Komitmennya apa ya? Kita bangun bersama-sama. Jadi kalau sudah komitmen ini ya harus apapun tidak boleh dirubah-rubah. Ya, tidak boleh dirubah-rubah. Komitmen itu namanya komitmen. Dulu sepakatnya kan seperti ini ya. Kita harus komit dengan keputusan yang ada. Tidak boleh kita keputusannya begini setelah pelaksanaan kita minggu menjadi ini tidak boleh. Seperti itu. Kemudian konsultasi Pak. Konsultasi itu harus. Kalau jenengan ini tidak berkonsultasi di antara satu dan yang lainnya, mengambil sikap dan mengambil tindakan sendiri-sendiri berang. Kesulitan apapun kalau kita konsultasi ya Pak. Jadi kepada yang bisa mungkin ya begitu. Begitu Pak.
Jadi konsultasi pernah. Lek gak iso mesti tekan dulu ya, Pak. Iki piye ya, Pak? Iki jenenge konsultasi. Iki gak enak lho, ngene iki piye Pak jadi? Itu konsultasi. Itu konsultasi, Pak. Namanya. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama dengan lembaga yang lain. Oh, selamat datang saudara kami pecalang dari Raung. Woi, lereng Raung. Semangat ya Raung. Swastiastu. Selamat datang dan selamat berjuang. Nah, jadi kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kerjasama di antara lembaga. Di antara lembaga, Pak, harus ojo mlaku dhewe di rumangsa bisa mlaku dhewe terus ana apa-apa gak gelem koordinator dengan lembaga yang lain. Jadi Pecalang, Parisade, Prada, KMHDI dan sebagainya ini kan lembaga agama ini. Mungkin hal-hal sesuatu yang kaitannya dengan Prada tanyakan pada Prada. Sesuatu hal yang lain mungkin perlu tanya pada WAD, tanyakan pada WAD. Kemudian begitu seterusnya. Itu namanya kolaborasi dengan lembaga yang lain. Pasti Pak kuat nanti kalau sudah seperti itu. Nah ini syaratnya kudu Pak Joko pernah bilang itu syaratnya kudu pinter, kudu bener, kudu oper, kudu nyumber. Ini saya tak omong memang ini memang harus kita jadikan pegangan itu. Caranya menjadi seorang pemimpin dan anggota ini juga harus seperti itu. Pinter. Pinter. Pertama itu adalah pinter. Pinter itu ya, bener. Ya apa bener. Bener. Apa dibalik-balik. Bener juga harus nih. Bener ini adalah orang yang selalu menegakkan hukum. Ini bener ini. Ya toh? Bener. Jadi bener. Jadi tidak boleh ini berbelak-belok. Jadi bener itu ya harus kalau ini SOP-nya seperti ini harus ya sudah. Itu harus dijalankan dengan penuh. Itu bener itu. Tapi sampai itu ya rada di gak ikone, rada di anu akhirnya jenengan menjadi pemimpin atau menjadi anggota itu tidak benar lah gitu ya. Begitu loh. Jadi jangan mau di apa karena sesuatu dan lain-lain akhirnya jenengan itu tidak benar. Dan pintar. Pintar itu bukan karena pendidikannya yang tinggi, bukan karena sarjana, bukan karena master enggak lah. Saya itu loh, profesor, dokter itu ya, profesor, dokter atau apa itu makanya yang MSI yang sebagainya kalah harus Pak Google. Padahal Pak Google SD. Oke. Lalu di sini wong pinter, dokter, profesor pasti betul-betul dihormati dan dihargai karena itu seorang profesor pasti ilmunya tinggi, banyak pengetahuannya. Kalah kalau ada SD sing nyekel HP. Ditekoni kok lek jawabe kok lek mesti dhisik ning Mbak Google. Mbak Google langsung tekan langsung jawab Pak Joko ya. Jadi guru Joko pinter saya. Iso jadi guru pinter. Kalau ada murid gitu loh ya. Nah, jadi yang diarani pinter itu Pak, orang yang sebenarnya kaya dengan pengalaman. Kaya dengan pengalaman. Jatuh bangun. Lagu ini ya. Jadi orang yang sering jatuh bangun ini biasanya banyak punya pengalaman. Contohnya Pak Joko ya wis, ini Pak Joko keluaran ya wis. Terus ini Mas Nanang ya wis, Santioro nih wis. Lainnya apa ya? Dikeruyuk uang koperasi ini. Loh, ini kan ini pengalaman Pak. Kita bisa berdiri di sini, kita Pak Joko bisa berdiri di sini. Ya ini karena pengalaman. Ya. Orang kalau tidak pernah mengalami musibah dan tidak pernah mengalami satu masalah di sini ke rumah Anisto, dia tidak akan pernah punya pengalaman. Karena apa? Karena belum pernah menyelesaikan masalah. Enggak pengalaman kita itu kan dia tahu kalau menyelesaikan masalah. Jadi kalau Pak Jumpa ini sudah banyak masalah, Pak Jumpa masalah, sekarang bisa seperti ini berarti termasuk orang pintar karena sudah bisa menyelesaikan masalah. Manganu ya lain jenengan sekitar iki rongton. Kan ngono Pak. Udah karo ngono kuwi ya Pak. Dadi iki manganu ya rongton. Wong kopi cek paling kiloan. Lah piye terakhir tahun duwe masalah. Ini namanya pintar. Jadi kalau ada masalah apapun cepat mengatasi Pak. Oh, dulu pernah begini cara mengatasi begini.
Ini berlaku caranya mudari ini. Seperti itu terus. Itu karena pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau tidak pernah mempunyai pengalaman seperti itu, pengalaman yang kuat itu, yo bingung banget. Bener, pintar. Yang ketiga, apa ini? Kober. Sampai ini ninggal kene rong dino, ini pasti semangatnya luar biasa. Kober jenengan. Lek gak sampai enggak ngoper nih. Kober lah. Benar mudanya. Kober ini jadi anggota pecalang ini. Hah? Ya oleh orang kober paling ngerasa, aku saiki wayang ngarit. Aku saiki wayang ngunduh buah naga. Aku saiki wayahe cekeh, wayahe mopo, wayahe tandur. Aku tak kober sahabat anune wah ngono. Padahal ini setahun, 2 tahun, rumus kita nggak geli ya. Dan sampai ini nggak koper mesti gak nyangka bedal. Termasuk bangun sekarang dari koper. Gak koper. Nah, aku dewe ini pak. Kalau aku di bangun zaman ini. Terus yang terakhir adalah nyumber. Jadi termasuk orang-orang yang nyumber pak. Uji asukan. Termasuk orang-orang yang nyumber. Karena meninggalkan 1 hari 2 hari, umumnya Pak Ketua ini mungkin Mas Nur, Pak Ketua ini sudah berhari-hari. Coba batin digedek, aku nih Pak budal mulai sore Pak, ya lah, ya ngono kuwi, sing bayar sapa renek padha paling sadar sarane bayar. Sampai ini paling kursi iki, aku berbulan-bulan mulai ngono kuwi Pak, ya itu memang lurus dan ikhlas lah. Kelas tarian mati, ya toh? Oke? Nyumber Pak. Maksudnya nyumber piye? Tinggal di lorong dino seminggu, kalau bahasane dapurnya tetap ngebul. Anaknya ora sampai keruwen, bojone ora sampai keruwen. Lek kemudak gitu dari saya. Aku ora mekai dulu lah. Kan begitu. Jadi tetap dapurnya tetap ngebul. Jadi nek kene lorong dino, nek makan bulunge tetap ngebul. Kuwi jenenge nyumber. Lek sing ora nyumber iku wayahe jatahe ngarit, jatahe neng alas jatai begitu. Tapi lah jenengan saya yakin keyakinannya adalah jenengan termasuk kelas karya ikhlas itu Bapak Ibu memang syarat daripada kita sebagai umat itu kalau kita mengaturkan karya itu termasuk walaupun tidak berupa uang kan berupa tenaga itu banyaknya. Syaratnya adalah ikhlas pertama ikhlas itu apa? Las karya ikhlas. Ikhlas itu contohnya gini, omising. Ya saya, contohnya lek, sama ada pikir kali ya. Wih, sudah pun apa? Kemarin kali, wih, dodok cemplung, plung. Ikhlas bener. Ikhlas sama bener, jangan lebih awal bener. Wah, betul. Orang betul betul. Bos mesti ikhlas. Ya kan kalian betul paham. Oh jangan ngisik ya macam betul nah wes. Betul nah. Gak enak wong mari ngengek itu mari betul. Pasti ikhlas. Weh, enteng lego aku. Lek kancaku ngene. Niki pokoke budal teko Banyuwangi mangke teko penatapan mesti nguyuh. Budal iku nguyuh, Pak. Mesti, Pak. Niki nguyuh niku. Wah, luar mesti nguyuh. Ngono kok. Oh, terus timbangan awakmu kecing batu. Mesti Pak, itu penatapan apa dia? Mesti Pak, iya rasanya enak. Kan grup hari gue coba. Nanti gue lagi ikhlas, berarti ikhlas. Begitu? Itulah Pak. Kalau semuanya itu ikhlas, ya, ini termasuk jenengannya adalah berjaknya, kelas karya, segala sesuatunya kita lakukan dengan ikhlas, lahir dan batin, tanpa pamrih. Pala itu akan jatuh suatu saat pada orang yang tepat dan pala itu pasti tidak akan jatuh pada tempat yang keliru. Ya jalani saja Pak, ikhlas saja sudah. Mulai melek matanya sampai turu itu ya itu kita bagian daripada karma kita ya toh. Semua baik buruk disadari maupun tidak disadari, ya semua ini dijalankan dengan ikhlas.
dan semua itu pasti akan dicatat dan itu semua pasti akan akan berbuah. Saya kira itu pesan saya pada saudara-saudara sekalian, harus tetap semangat. Mulai hari ini saya menyambut baik, menyambut dengan rasa semangat yang luar biasa kepada jenengan yang akan mengikuti BIMTEK kurang lebih sampai besok sore ya Pak. Mudah-mudahan segala sesuatu yang jenengan rencanakan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Apa ini termasuk dibuka enggak? Besok ya? Besok. Oh besok ya. Begitu ya? Besok Pak Joko, saya besok kan ada acara di Prada. Jenengan mewakili untuk membuka acara itu ya. Kalau besok yang membuka, membuka provinsi. Yang membuka acara siapa? Provinsi. Oh ya, provinsi. Ya. Maaf ya mungkin kalau besok saya tidak bisa datang, tapi saya bisa datang karena besok ada Pak Raka dari provinsi. Tapi yang jelas besok itu ada acara Lokasaba di Prada, dan itu kehadiran Presiden itu diperlukan. Kata membuka acara ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu kata, Atita Nagata Wartamana. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini semangat kita. Itu saya kira. Sekali lagi untuk menutup acara ini, apa yang tadi salah? Salam sahabat kuning. Salam sahabat kuning. Salam sahabat kuning. Salam sahabat kuning. Yupainten marut kelopok. Mangan kupat neng Kudorejo, cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Terus tambah maneh ngagi blangkon kelambenan kuning. Sing wis kelakon gak usah dipikir maneh. Wis aja disindingan ngono gak usah. Satu tukaran bedel kuwi ibarate wong kalungan buntis atau kalungan cumplung atau kalungan kambil sing bobotnya 2 kilo. Kabeh. Lho piye to? Sampeyan bedol karo kancane kok padha karo wong kalungan kambil 2 kilo bobotnya. Ning iki wong jeneng kalungan digowo mesti ngene. Membebani lho boten niku. Ya. Pasti membebani Pak. Lha nyapa to membebani kok gawe. Yo gowo ewer serasa. Sudah damai lah. Yo perbedaan pendapat ketika itu sudah baribar sudah. Itu loh ya. Jangan menjadi beban hidup. Lha nyapa to Pak? Menjadi beban hidup ini. Hidup ini mencari tenang. Bukan mencari senang, tapi yang tenang pasti senang. Gitu lagi. Begitulah. Kita bersih. Ini cukup canggih. Ini harus pakai tenang ini. Bahwa hidup itu adalah mencari ketenangan, bukan mencari kesenangan. Karena orang yang senang itu belum tentu tenang. Tetapi orang yang tenang pasti senang. Gitu loh. Gitu lagi. Saya ini Pak Joko tahu apa nih motor. Saya senang ngomong kafe. Tahu kah Raro? Ini bujur oleh cairan. Setinggian apa kali? Oleh cairan bro. Seneng kali sih. Tapi apa tenang? Besok tanggal 6 aduh asem. Banyak bulanan. Asem. Gak tenang lagi bro. Mungkin apa nggih? Tapi bojone mboten loro, mboten napa-napa, Pak. Gak tenang. Bujur malah tenang seneng kali. Nah, makanya ya orang yang senang belum tentu tenang. Dan orang yang tenang pasti senang. Paham ya? Kira-kira jenengan milih sing ndi? Tenang. Harus pilih yang tenang. Begitu ya? Nggih, niku saking kula, ngalor kidul kita ngulon. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Om Sandi. Ada tangan. Terima kasih kepada Pak Ketua Persadi yang memberikan wawasan kepada kita sebagai seorang Satgas Pecalang ke depannya, sehingga apa yang sudah terjadi jangan lagi diulangi. Monggo kita maju bersama-sama, saling mendorong antara satu dengan yang lainnya.
Perbedaan itu pasti, tapi perbedaan itu indah. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini, untuk acara selanjutnya yaitu istirahat yang nanti sampai dengan jam 1. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya dari pihak TNI dan Polri. Jadi nanti kerjasamanya begitu ada perintah tolong segera merapat. Jadi kita seorang satgas harus sigap seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, calang itu harus siap 24 jam. Setiap ada perintah harus segera siap. Ini harapan kami seperti itu. Kerjasamanya untuk semua demi kemajuan kita bersama. Dan sekali lagi kami sampaikan catat nama pengurus ingin sekali lagi pecalang di Banyuwangi lebih eksis, lebih punya potensi dan juga punya dasar hukum yang kuat. Sehingga kami sampaikan pada sekalian, kami pengurus sudah merangkak setapak demi setapak, tinggal melengkapi persyaratan untuk menuju ke Kemenkumham. Jadi ada dasar hukum kita sebagai lembaga satuan tugas pengaman lembaga agama Hindu di Kabupaten Banyuwangi. Ini harapan kami. Bapak-bapak sekalian mendukung apa yang menjadi program kami untuk panjenengan semua, untuk kita semua, bukan untuk saya, untuk Pak Warno, untuk Pak Bunantir, ataupun pada Pak Budi sebagainya, bukan, tapi untuk kita bersama di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Baik, Bapak sekalian, acara Dimajukan sudah kita lalui. Sekali lagi, acara selanjutnya itu acara santai, istirahat, sembahyang dan makan, monggo nanti silakan di dapur umum sudah siapkan. Itu adalah untuk semua, untuk panjenengan semua, dari panjenengan dalam arti umat yang sudah percayakan kepada panjenengan sebagai seorang pecalang dan hanya sudah dialokasikan ke sana. Monggo dinikmati bersama apa adanya seperti itu, dan kita sukseskan kegiatan yang telah diprogramkan oleh lembaga pencari kabupaten dalam rangka bimbingan teknis pecalang se-Jawa Timur. Demikian tadi penat semeton rangkaian acara di hari pertama kegiatan pecalang seluruh kabupaten Banyuwangi ya. Terima kasih. Ketua Pecalang, seluruh anggota Pecalang se-Kabupaten Banyuwangi yang saya banggakan. Puji Astungkara kita aturkan ke hadapan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, berkumpul dalam acara persiapan BIMTEK, bimbingan teknis, supaya kita memahami apa itu pecalang, apa itu tujuan pecalang. Kalau tadi sudah dengan jelas dan gamblang dapat arahan dari Bapak Sardianto, ini Ketua Parisade yang baru. Aplaus untuk Pak Sardianto. Yang kedua, didoakan Pak Sardianto supaya segera punya istri lagi. Kelihatannya kesana kemari itu merana, Pak. Akhirnya ngerangkul Pak Supri, ngelangkor Pak Supri dua-duanya. Kalau di rumah tidak ada yang dirangkul. Nah, pada prinsipnya hari ini saya ketempatan berbahagia sekali, Pak, sebagai tuan rumah. Saya berkali-kali mengingatkan pada Pak Sardi bahwa di Belambangan itu senternya Banyuwangi, Pak. Karena yang berjuang di Belambangan adalah seluruh umat Hindu sewilayah Kabupaten Banyuwangi tanpa kecuali. Jadi panjenengan semua berhak tahu tentang budayaannya Belambangan melalui PHDI. Tegal Limo punya aset. Ini namanya Pura Luhur Girisalaka Alas Purwo yang ditangani oleh Tegal Limo. Pengayahnya semua dari kecamatan Tegal Limo. Dari awal mulai izinnya cukup dari tanda tangannya PHDI kecamatan Tegal Limo. Jadi Tegal Limo itu lek neng Bali istimewa. Proposal apapun cukup tanda tangannya PHDI kecamatan Tegal Limo. Ini. Salah pun berikutnya nyun sewu. Sukses kita adalah sukses kita bersama. Gagal kita adalah gagal kita bersama.
Maka ayo kita jaga hati kita. Kita semua jaga hati dan berhati-hati. Dengan damai menyapa tamu, nyamperi tamu dengan hati, dengan penuh senyum. Karena itu lascarya katanya Pak Ketua tadi. Lascarya itu artinya keikhlasan hati. Tapi kendati pun ikhlas hati, kita juga harus tahu tata cara cari duit. Hati saja tidak cukup, kegiatan ini pasti pakai duit. Iya toh, gitu. Kemarin ketika panitia melaku dewe-dewe tak celuk Pak, tak kandani. Lek sampean melaku dewe kira-kira iso ora. Sampean saiki duwe dhuwit pira? Begitu. Ning kene iki aku sing duwe omah, jak ngomong sing duwe omah, aja utrak-utruk sampe nakmu dhewe. Yo sewu. Saya panggil ketika bertemu, saya beri solusi. Sudah, di sini itu antara Pangemong dan Parisade satu kesatuan. Parisade tidak pegang uang, saya serahkan satu titik Pak, di Pak Jarwo dan kawan-kawan yang ditunjuk oleh Pak Jarwo. Sehingga kalau jenengan bertanya keuangan, diklik hari ini ditanya, hari ini keluar, besok ditanya, besok keluar, nggak nunggu laporan 2 tahun. Ya perlu nunggu, kenapa? Karena penggunaan uang dengan jelas dan benar. Para pecalang yang saya hormati, saya ingin kita membuat nama baik. Karena bertempat di rumah kita di Alas Purwo ini milik kita bersama, jangan sampai mengecewakan. Buat seindah mungkin, buat kesannya kita membuat orang menangis, tidak menangis penyesalan, tapi menangis karena bahagia, terharu pelaksanaan ini dilaksanakan di tempat ini. Ini harapan saya. Untuk itu kita saling bantu, bukan saling bantai, saling memuji, bukan saling memaki, saling memberi, bukan saling menggerutu. Ayo kita bersama-sama. Tatkala ada kebersamaan dari hati, niscaya Yang Widi memberikan solusi, memberikan jalan untuk kita membawa nama harum Banyuwangi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf besok ditata. Kalau saya memang tidak ada waktu juga tidak ada masalah. Kalau Pak Sarti besok diserahkan pada wakil dan sebagainya, nggak ada masalah. Totonen jangan sampai berlarut-larut seperti kemarin Pak Sarti. Acara Pak Gerwosi kuwabeh kok nyambut umate ngalih blenger Pak. Nggih napa nggih Pak? Sampeyan lek kesuwen ramangan ya blenger. Aku mesakne cacing ning weteng. Saya kuat Pak, tapi cacing saya wah akhirnya protes. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ngomongnya pecalang, ngomongnya pekek itu tolong dikaji ulang, ditanyakan pada yang membuat. Kalau Surodiro Joyo itu kan repot Pak. Surodiro Jaya Ningrat itu lebur dening Pangastuti, mosok ke Angkara Murka Anakan Jaya kan tidak bisa. Tidak bisa kalau dalam konsepnya Sansekerta itu Satyam Ewa Jaya, itu benar. Kejujuran, kebenaran itu pasti menang. Jaya itu artinya menang. Retam bukan kecurangan. Ini tolong ditanyakan ulang. Ojo gawe kata-kata sing ora ngerti maknane. Ya ini tolong dibuat ulang. Nah, di sini itu namanya Jogoboyo atau pecalang. Jogoboyo jaga itu menjaga bahaya dari mara bahaya, sehingga pecalang punya arti waspada. Oh gitu ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Nikmati yang ada fasilitas ini, silahkan ditata. Mas Nanang diminta kamar-kamar itu siapkan tamu-tamu yang harus ditaruh di kamar, kalau kurang disewakan di sana. Wis toh, ora enek kurange, pokoke awake dhewe nek rasa syukur, lek ra duwe rasa syukur awake dhewe mesti kurang. Nggih to, Pak? Nggih. Saya kira itu, mohon maaf sekali lagi Pak Ketua, terima kasih. Akhir kata Om Shanti 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 Om. Terima kasih Pak Joko. Kulo nambahi sithik enek sing lali, Pak. Tadi malam itu komunikasi dengan kami bahwa hari ini Pak Sekda mau hadir, mau menyapa kita. Ya. Ini saya kira momentum yang paling bagus. Dan beliau dikawal dan ditemani oleh Parisade Kabupaten, namanya Pak Komang Sudira, yang kebetulan dia sekarang ini posisinya menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Jadi kemana-mana beliau dikawal oleh beliau. Dan beliau tadi malam konfirmasi sama saya,
bahwa beliau besok akan datang. Terus pagi, ya ini pagi tadi ini acara di Wongsorjo, siang di Rogojambi di Ail, kemudian setelah itu dia langsung meluncur ke sini. Untuk itu nanti ya kita bersama-sama kita sambut. Kalau jenengan sudah melaksanakan kegiatan pecalang nanti apa ini, tapi nanti ketika beliau datang di tengah-tengah kita itu menyesuaikan saja, ya Mas ya. Jadi nanti kita duduk seperti ini, beliau diberi waktu untuk memberikan arahannya, gitu ya. Jadi nanti kami mohon, ini kan tidak pulang tadi semua, ada yang di sini pasti tidak besok ya. Oh ya, itu kami harapkan nanti supaya bisa kompak kita. Mungkin lain kali ada sesuatu yang kita perlukan, karena nanti pasti gini saja, Mas, nanti bisa merapat ya, artinya. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sudah banyak materi atau penjelasan wawasan pada panjenengan yang disampaikan oleh beliau-beliau, sehingga menambah wawasan kita sebagai seorang pecalang dalam menegakkan atau mengamankan kegiatan keagamaan kita. Ini yang paling penting. Untuk selanjutnya sekali lagi ini nanti tetap acara runtan acara seperti yang sudah saya sampaikan. Pada nanti jam 1 tepat, nanti sampai dengan jam 5. Ini nanti adalah dari pihak TNI dan Polri yang akan memberikan pengalaman jenengan, dan waktu nanti juga akan mengajak apa yang disampaikan Pak Sarti. Kalau memang dari Bapak Sekda ada mungkin hadir, nanti kita minta waktu pada beliau-beliaunya untuk bertatap muka dengan Pak Sekda. Jadi istilahnya menyesuaikan acara saja. Baik Bapak sekalian, saya hormati, monggo sekarang adalah waktu istirahat. Silakan menikmati makan dulu, dan sembahyang.